Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, siswa baru SMP Negeri 21 Surabaya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini adalah hari kedua dalam rangkaian kegiatan LOPD. Ya. Dan ini sesi kedua, hari kedua, sesi kedua. Perkenalkan dulu saya Pak Yani ya, anak-anak semua. Saya Pak Yani, salah satu guru di SMP Negeri 21 Surabaya, mengajar bidang studi atau mata pelajaran matematika. Oke, paham ya? Ingat ya Pak Yani. Oke. Anak-anak sekalian, pada hari ini sesi 2, Pak Yani akan menyampaikan materi wawasan kebangsaan. Tentunya yang kita ambil adalah nilai-nilai kearifan lokal dari kota Surabaya. Kenapa demikian? Karena memang kita hidup di kota Surabaya. Maka tentunya kita harus benar-benar mengetahui al-ihwal daripada kota Surabaya. Gitu ya. Oke ya. Namun sebelumnya anak-anak kita awali dengan visi misi kota Surabaya. Oke. Nah, jadi tanpa visi kemudian dilanjutkan dengan visi maka tidak ada artinya semua itu. Oke. Surabaya adalah kota kebanggaan kita, kota pahlawan yang punya misi, kota sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global. Tentunya semuanya berbasis ekologi. Sedangkan misi dari kota Surabaya adalah mewujudkan kehidupan warga yang bermartabat melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreativitas segenap warga kota Surabaya dalam upaya menguatkan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional bahkan internasional ya. Kemudian misi berikutnya adalah memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, mewujudkan Surabaya sebagai kota penghubung perdagangan dan jasa antar pulau bahkan internasional. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, memantapkan daya saing, usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta mengembangkan industri kreatif. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah menghadirkan suasana kota yang manusiawi, selalu meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga kota Surabaya. Itu ya visi dan misinya. Kemudian dilanjutkan dengan mewujudkan kehidupan warga yang bermartabat melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreativitas segenap warga kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal maupun bersaing di kawasan regional bahkan internasional. Menjadikan kota Surabaya semakin layak huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial serta secara merata yang berwawasan lingkungan. Oke ya. Jadi itu anak-anak yang perlu kalian ketahui dulu ya terkait dengan apa itu visi dan misi kota Surabaya. Untuk materi wawasan kebangsaan ini lebih mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal Surabaya, anak-anak ya. Ya, mari kita coba telusuri beberapa hal yang
penting yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Oke, yang pertama nanti kita coba menilik ya, melihat sebentar, mundur ke belakang akan sejarah kota Surabaya. Kemudian bagaimanakah sosial budaya dan ekonomi kota Surabaya. Yang ketiga adalah destinasi kota Surabaya, wisata kuliner yang ada di kota Surabaya. Itu nanti yang coba Pak Yani akan angkat ya sebagai materi dari wawasan kebangsaan yang mengutamakan kearifan lokal kota Surabaya. Oke, coba ya kita perhatikan yang pertama adalah sejarah kota Surabaya. Kenapa Surabaya sampai disebut dengan kota pahlawan? Oke, Surabaya kental dengan nilai kepahlawanan. Sejak awal berdirinya kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan nilai-nilai heroisme. Istilah Surabaya terdiri dari kata sura yang artinya berani dan baya artinya bahaya. Nah, ini ya. Yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang. Surabaya rek ya, wani gitu ya. Nilai kepahlawanan tersebut salah satunya mewujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol dipimpin oleh Kublai Khan pada tahun 1293. Itu peristiwa tersebut diabadikan menjadi tanggal berdirinya kota Surabaya hingga saat ini, yaitu tanggal 31 Mei ya, diling-iling ya anak-anak ya, bahwa tanggal 31 Mei adalah hari jadi kota Surabaya. Nah, gitu ya. Ingat-ingat ya, makanya tiap bulan Mei itu di Surabaya pasti banyak kejadian, banyak kegiatan, banyak diskon dan sebagainya dalam rangka memperingati apa? Hari jadi kota Surabaya. Oke. Sejarah kota Surabaya. Heroisme masyarakat Surabaya paling tergambar dalam pertempuran 10 November. Nah, ini ya, arek-arek Surabaya yang disebut dengan arek-arek Surabaya ya, kan gitu. Dengan berbekal bambu runcing, berani melawan pasukan sekutu, memiliki persenjataan yang canggih. Puluhan ribu warga Surabaya meninggal membela tanah air. Peristiwa ini kemudian dijadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan. Nah, ya. Dengan peristiwa itulah maka Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Ya. Sudah tahu semua kan ya? Nah, bahwa tanggal 10 November adalah tanggal yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga Surabaya. Oke, ya itu ya. Untuk itu anak-anak sekalian, siswa baru SMP Negeri 21 Surabaya yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan terhadap kota Surabaya yang kita banggakan, mari kita saksikan ya video berikut. Nah, opo video ini rek? Delok dhisik ya. Surabaya rek wani. Selamat Hari Pahlawan Empower. Nah, kali ini M-Radio pengen ngasih tahu 5 tempat yang bersejarah dan jadi saksi waktu pertempuran 10 November antara arek-arek Surabaya dan tentara sekutu. Jembatan Wonokromo dan sekitaran kebun binatang Surabaya. Ngaku arek Surabaya, pasti pernah lewat jembatan Wonokromo dan kebun binatang Surabaya kan? Situasinya sekarang beda banget sama dulu, yang ternyata jadi tempat pertempuran hebat antara sekutu dan pejuang Indonesia. Di sisi barat jembatan ada monumen Wirakusuma yang jadi penanda lokasi pertempuran pasukan Gurkha dan Sikh dan pasukan TKR. Selama peperangan berlangsung, barikade pertahanan memenuhi jalan mulai dari jembatan Wonokromo sampai KBS. Rumah Sakit Darmo. Rumah sakit yang identik sama bangunan kuno bersejarah ini dibangun tahun 1913. Pernah jadi pusat pertahanan pasukan Jenderal AWS Malabi, bahkan sempat jadi tempat pengurungan warga oleh tentara Belanda dan Jepang. Dan di depan gedung rumah sakit ini juga terjadilah insiden pertama ngelawan pasukan Malabi, tanggal 27 Oktober 1945.
Gedung Siola. Kalau sekarang Siola jadi tempat yang seru buat anak muda dan ada mall pelayanan terpadu buat warga Surabaya, dulu tempat ini jadi saksi perjuangan. Punya nama awal Gedung White Away, gedung ini jadi penahan serangan sekutu dari utara. Lewat buku 100 Hari di Surabaya karya Ruslan Abdul Ghani, ada sesosok pemuda yang berjuang sendiri di depan gedung pakai senapan mesin. Ini dilakuin demi ngasih waktu ke teman-temannya buat mundur ke selatan. Banyak tentara Inggris yang tewas di tangannya meski akhirnya ia harus ngerelain nyawanya setelah dibombardir oleh tank. Taman Jayeng Rono, Jembatan Merah, dan sekitarnya. Gedung Internasio atau Internationale Crediten Handel Vereniging yang ada di Jalan Jayeng Noro didiriin tahun 1927. Sebagai gedung kokoh pusat investasi di zamannya, tempat ini digunain pasukan Malabi mendarat di Surabaya 24 Oktober 1945. Dan di dalam pertempuran 3 hari, sekitar Jembatan Merah membara sampai akhirnya Malabi tewas dan mobilnya terbakar di dekat Jembatan Merah. Balai Pemuda, namanya aja Balai Pemuda. Yoi dong kalau jadi tempat ngumpulnya anak-anak muda. Di tahun 1907 sampai 1945, Balai Pemuda punya nama De Simpangsie Society yang jadi pusat rekreasi, pesta, dansa, dan sebagainya oleh Belanda. Tapi setelahnya dijadiin markas Pusat Pemuda Republik Indonesia atau PRI yang cukup ekstrim. Waktu renovasi gedung di awal 2017, ditemuin tulang belulang manusia bekas pembantaian PRI. Gimana? Makin bangga kan sama Surabaya? Kamu juga bisa jadi pahlawan buat Surabaya, gimana pun bentuknya sesuai versi kamu Empower. Sekali lagi, M Radio ngucapin Selamat Hari Pahlawan 2017. Iya. Bagaimana anak-anak semua? Ketika kalian menyaksikan ya cuplikan dari peristiwa yang mengaitkan sehingga Surabaya menjadi kota pahlawan. Wani rek yo, dengan senjata pemburuncing sikat semua Belanda. Sampai-sampai terkenal Jenderal Malabi disawat karo bambu runcing bara arek matek lho rek ya ha. Nah, itulah Surabaya. Nah, anak-anak sekalian, terkait dengan tadi yang telah kalian lihat bersama, itu sebagai modal kita bersama untuk bagaimana membuat Surabaya menjadi kota tidak hanya kota pahlawan, tetapi menjadi kota yang terkenal di seluruh Indonesia bahkan mendunia terkait dengan sosial, budaya, dan ekonominya gitu ya. Nah, jadi tidak hanya kenal sejarah saja, tapi bagaimana hal-hal lain yang terkait dengan Surabaya. Oke anak-anak, baik kita sekarang lanjutkan dengan sosial, budaya, dan ekonomi kota Surabaya. Pertama, demografi kota Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya, beragam etnis ada di Surabaya. Etnis Melayu, Cina, India, Arab, Eropa, etnis Nusantara pun dapat dijumpai seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi ya, membaur dengan penduduk asli Surabaya membentuk pluralisme budaya yang sebenarnya menjadi ciri khas Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura. Makai Madura nang Surabaya ya kan? Jumlah penduduk Surabaya semuanya pada April ya tahun 2017 kemarin adalah 2.878.637 jiwa. Ini anak-anak. Oke ya. Oke, tapi bagaimana mengelola Surabaya menjadi kota yang bersosial, budaya, dan ekonomi? Mari kita lanjutkan. Sosial ekonomi kota Surabaya, perdagangan adalah aktivitas utama kota Surabaya. Secara geografi Surabaya memang telah diciptakan sebagai kota perdagangan. Sejak zaman Mojopahit, kolonial, hingga saat ini perdagangan menjadi aktivitas utama.
Kini aktivitas perdagangan di Surabaya tidak hanya melayani kebutuhan lokal serta nasional. Surabaya mulai berkembang menjadi kota dagang internasional. Kota Surabaya memiliki 1.426 gedung sekolah. Oke kan? Termasuk SMP Negeri 21 di situ. Nah, ya. Dan ada rumah sakit juga memiliki 125 hotel, 61 gedung perbankan, 33 mall, pusat perdagangan perbelanjaan yang besar. Surabaya rek ya, kota nomor 2 di Indonesia setelah siapa? Setelah kota Jakarta. Ya, kita lanjutkan. Aneka ragam seni budaya kota Surabaya diantaranya undukan, undukan Doro lho rek ya, undukan Doro, musik patrol, ludruk, tari remo, gending, jula juli, kentrung, gulat, okol, sedekah bumi, topeng, maulud, hadra, dan jidor. Akhirnya saja nih, ya kan? Masih banyak lagi. Namun nggak bisa kita sebutkan semuanya, gitu ya. Dan di antara kalian, di tetangga kalian, dekat kalian kan ada ya hal-hal yang terkait dengan aneka ragam seni maupun budaya dari khas kota Surabaya. Berbicara tentang tradisi, adat, dan budaya tentunya tidak ada habisnya, Nana. Sebab banyak sekali tradisi yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat kota Surabaya. Seperti kota Surabaya yang menyimpan segudang budaya dan tradisi yang sebenarnya hingga kini masih tetap bertahan. Kota Surabaya memang dikenal menjadi tempat bermukimnya berbagai suku dan etnis yang bisa hidup berdampingan dengan rukun. Masing-masing pasti memiliki tradisi dan budaya yang tentu dapat memperkaya keberagaman di Surabaya. Hanya saja beberapa tradisi budaya yang tergolong unik mungkin mulai jarang disaksikan. Padahal tradisi tersebut justru bisa menarik wisatawan yang datang ke Surabaya. Eman kan rek, ya kan? Nah, makanya apabila ada seni budaya yang tradisional yang bahkan hampir punah ya, sing apa dhewe gak tahu ndelok ya kan? Nah, itu ayo mulai sekarang kita giatkan lagi sehingga bisa menarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Gitu ya. Berikutnya anak-anak semua. Nah, Pak Yani Watur ya. Sabar ya. Di bawah ini beberapa contoh kegiatan tradisi yang terdapat di kota Surabaya. Di antaranya, satu, larung ari-ari. Oh, larung ari-ari ya. Lah kamu kan baru dengar kali, ada yang baru dengar ya. Ini sudah lama ini tradisi kita. Tradisi adat Surabaya, larung ari-ari merupakan upacara adat larung atau dikenal sebagai menghanyutkan ari-ari. Ya, tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir Surabaya. Tradisi ini dipercaya akan memberikan rezeki yang banyak untuk orang tua dan anak karena melarung ari-ari bayi ke lautan. Selain itu tradisi yang ini diiringi dengan tembang mocepot, apa mocepat ya? Mocepat Pak Yani Jawa nih, Jawa Surabaya dadi ini macane sing ngene iku ya. Dandang kula. Saat dilarung ari-ari bayi yang baru lahir akan dilepas bersamaan dengan bunga 7 rupa. Oh, kendil ya. Terus ditancang mbek kain putih ya. Nah, ini yang jarang kita jumpai kan? Padahal ini merupakan tradisi adat Surabaya yang sejak puluhan tahun ya, ratusan tahun bahkan ya. Kita aja hari jadinya sudah berapa itu? Surabaya 700 lebih ya. Tuh. Jangan dilupakan rek ya. Larung ari. Dua, sedekah bumi. Wah, sedekah bumi. Tradisi sedekah bumi biasanya dilakukan di kawasan Jawa Tengah. Namun Surabaya juga punya tradisi ini ya. Sedekah bumi merupakan wujud rasa syukur masyarakat di kawasan Sambikerep paling sering rek. Sambikerep weh. Nungune daerah
tandes. Nah, kono ya. Sambil kerep setelah menerima hasil bumi yang melimpah, dengan adanya tradisi ini maka warga berharap akan lebih banyak limpahan rezeki dan dijauhkan dari bahaya. Masyarakat melakukan tradisi ini biasanya akan membuat semacam tumpeng dan diisi dengan hasil bumi yang melimpah seperti buah dan juga sayur. Kemudian tumpeng akan diperebutkan oleh banyak orang. Kok nang Jogja apa jenenge rek? Sekaten ya. Di Surabaya ono sedekah bumi ya. Merupakan wujud syukur masyarakat Candi Kerep yang mana limpahan rezeki yang datang dari Allah itu diteruskan tahun-tahun berikutnya, semoga seperti itu harapan dari sedekah bumi. Ya, berikutnya anak-anak. Temu manten pegon. Pak Jani yo kangge krungu iki lho, Rek. Salah awake dhewe kan ya. Tidak pernah belajar, tidak pernah buka Google terkait dengan tradisi Surabaya ya. Ayo mulai sekarang kita coba buka-buka ya. Temu manten pagon merupakan pertemuan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Namun tradisi ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat karena biayanya cukup mahal. Dalam tradisi temu manten pagon, ritual dan pakaian yang digunakan begitu kental dengan unsur budaya Surabaya, Tionghoa, Arab. Kemudian akan dilanjutkan dengan arah-arahan yang biasanya berjalan sangat meriah bersama rombongan menjadi tontonan warga setempat. Jadi ngarak manten brek ya. Ditabui macam-macam ya. Itu adat kita yang namanya apa? Temu manten pegon. Pak Yani lagi tiru iki ya. Istilahnya, tapi kejadiannya kan kita sering jumpai gitu ya kan. Ternyata ikut jenenge apa? Temu manten pegon. Oke. Gulat okol. Waduh, gulat okol ya Surabaya rek biasa gitu ya. Wis biyen ya kan? Gulat okol adalah tradisi pertunjukan yang menampilkan permainan gulat ya antara dua orang di atas tumpukan jerami. Namun saat ini gulat dilakukan di atas panggung yang beralaskan karung goni. Tradisi ini biasanya dilakukan pada saat musim kemarau sebagai salah satu ritual memanggil hujan. Tradisi gulat okol juga dilakukan untuk menjalin silaturahmi dengan banyak orang. Loh, gak tukaran tok rek. Ini ada tujuannya ya kan? Surabaya ya. Di samping okol juga akal nomor siji kan gini rek. Oke baik. Berikutnya anak-anak semua. Yang kelima adalah pitonan. Pitonan merupakan tradisi upacara selamatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Surabaya untuk merayakan kelahiran anaknya yang sudah menginjak usia 7 bulan. Tradisi pitonan juga dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran sang buah hati yang sudah diberkahi hingga umur 7 bulan. Dan tradisi pitonan ini juga bertujuan mendoakan keselamatan, rezeki, serta masa depan sang anak akan menjadi baik dan sejahtera dalam kehidupannya gitu ya. Pitonan, selamatan. Ini bancaan rek ya. Bancaan mesti ono tumpenge kan. Nah, ini yang arek Surabaya seneng itu. Panganan itu ya. Oke, berikutnya anak semua. Selain tadi bagaimana kita bahas tentang sejarah Surabaya, terus bagaimana sosial budaya Kota Surabaya. Nah, sekarang iki rek. Destinasi keindahan Kota Surabaya. Surabaya ini wis luar biasa, ya kan? Di setiap pojok Surabaya ada yang namanya taman kota. Ibu EDW gitu ya, Mbok EDW Ibu Risma iki luar biasa nek bangun Surabaya ya. Taman-taman kota Surabaya ada di Surabaya Utara. Ono Taman Jayeng Rono. Ya, Taman Kembangan Timur, Taman Kalongan, Taman Barunawati, daerah Perak kono ya. Daerah Lor-Loran iki, Jairone jembatan merah kono ya. Di Surabaya Utara, Lor.
Terus ada lagi taman-taman yang ada di Surabaya Selatan. Lho kidul iki rek. Taman Ronggolawe. Oh, CDE Koloni Terminal ngono ono ya. Taman Pelangi. Tahu Taman Pelangi kamu? Lunggone kono di daerah apa iku jenenge? Jalan Ahmad Yani sing paling kidul iku. Ahmad Yani rek jenengku rek. Waduh Taman Wira Surya Agung. Nah, ke daerah Surabaya Selatan itu. Paling akeh iki rek. Surabaya Timur iki. Taman Mundu. Tambak Sari kono ya. Taman Teratai, daerah Tambak Sari kono ya, ono Gereja Kristus Raja kono. Taman Paliatif, waduh gak aru aku rek nang ndi ya. Terus Taman Lansia, Taman Persahabatan, Taman Karimun Jawa, Taman Prestasi, Taman Surya, Taman Flora Bratang, Taman Flora Wonorejo, Taman Kunang-Kunang. Pon Surabaya ya, hutan kota rek, kudu di apa digalakkan untuk memperbanyak oksigen ya kan. Taman Surabaya Barat iki rek. Bungkul, Taman Apsari, Taman Persahabatan 2, Taman Keputran, Taman Undaan Kulon, Taman Ekspresi, Taman Kombespol, M Duryat, Taman Pakal. Wah kayak rek ya. Surabaya taman tok rek. Untuk apa semuanya itu? Geng lepas kesel ya, awakmu kesel belajar malam minggu, Sabtu sore jam 3, jam 5 ngono rek. Nah, nang taman nyantai dulu gitu ya. Itu tujuannya, kayak gak stres warga Surabaya kan ngono ya. Nah, selain taman kota masih banyak lagi destinasi kota Surabaya yang cantik dan ini seperti gila. Wis tau ini durung? Ciputra Waterpark nang ndi rek? Kawasan Waterpark Boulevard di Citraland ngono sampai kerep ngono. Wah. Terus berikutnya ada Museum 10 November. Jalan Pahlawan. Alun-alun Contong to ngene Cicuk Tugu Pahlawan to bubutan lho ya. Nah, aku ngono ta ya. Pernah di SD mungkin ya diajak gurunya jalan-jalan ke sana, Tugu Pahlawan ya. Keraton Surabaya, Surabaya duwe keraton ya, Rek. Iya kan? Di Jalan Penghela ngono. Alun-alun Contong Bubutan. Di Pasar Turi ngono, Rek. Jalan Penghela iku ya, stasiun. Iku. Monumen kapal selam kabeh Pak iki Pak kan gitu ya. Di deket apa? Di mana? Deket mana? Deketnya Surabaya Plaza, Cidekali gitu ya. Jembatan Suramadu, wes sering Pak. Gak wes narono Pak ya. Nah gitu. Tahu ya? Ini jembatan terpanjang ini. Tua iki mbok pirang kilo iku? 3 kilo ini gak salah ya. Nah, terus Surabaya Carnival Park, Jalan Frontik Ahmad Yani, Siwalan-Kerto, niku lho ya, Menanggal. Tidak omamu ya? Tidak omamu sing sering ngono ta rek. Gak apa-apa sekali-sekali ngetokno duit titik ke supaya gak stres gitu kan ya. Hutan bambu, iki keren iki. Dulunya ini tempat sampah ini di Keputih kono, disulap karo Bu Risma dadi kebun bambu. Sering digawe golek apa? Acara apa namanya itu ya? Sebelum kawin putih-putih lho rek, apa jenenge? Apa jenenge itu? Pre-wedding ya. Panganan apa iku, Pak? Ya wis iku sadurunge manten supaya putu-putuan dhisik ya. Nah, kemudian Taman Remaja Surabaya. Lawas iki ya, tahu semua kan? Dulu satu THR, sebelah THR itu Taman Remaja Surabaya di Tambak Sari karena ya Jalan Kusuma Bangsa. Terus monumen Jalan Sepa Jayamahe. Di mana itu? Perak ya, daerah ujung kono nggone angkatan laut. Jalan Sepa Jayamahe di laut selalu jaya. Jadi ini Navy ya, wong angkatan laut tentara kita, tentara kebanggaan Indonesia. Oke? Sono ya. Sekali-sekali ke sana lah gitu. Melihat dan patung Jalan Sepa Jayamahe. Kemudian anak-anak semua ada Citraland Surabaya.
Keren iki, Cak. Nang kene ya. Citraland Surabaya. Ngene kulon kono Surabaya Barat kono sampai kerep menek. Wah, sampai kerep yo. Nah, kemudian iki wis gak asing maneh arek Surabaya gak Tugu Pahlawan, kebangetan kan ngene ya. Wis kebangetan nek gak Surabaya iku ya. Gitu. Wah, Tugu Pahlawan. Saiki cantik ya. Cantik saiki ana museume ya. Nduk pintu masuk ono apa iku Pak Karno karo Pak Hatta iku ya. Membacakan teks proklamasi. Mantap, Cak. Rono ya. Nah, iki sing anyar iki. Di Kenjeran sana ya. Daerah Sukolilo. Nah, namanya apa? Atlantis Land Surabaya. Wah, mantap keren ngalah-ngalahi Dufan lho, Rek. Temen ya rono ya. Tapi larang bayare nek di rono ya. Heeh. Food Junction Surabaya. Nah, iki panganan ya. Mangan ya. Ono restoran, ono apa macam-macam sing luar biasa tempatnya. Indahnya di malam hari. Food Junction Surabaya. Daerah kono rek Banjar. Ngene Boulevard Tandes. Ya. Oke ya. Patung Surabaya. Waduh, nduk ndi iki ayo? Ayo nduk ndi? Nduk ngarepe Bon Bin Pak, kan gitu ya. Nah, semua orang kalau masuk Surabaya pasti melihat ini. Gitu ya. Sekarang wisata kuliner. Iki yang asli Surabaya panganan tok pokoknya ya. Kuliner Kota Surabaya yang sangat terkenal dengan dan legendaris, misalnya Semanggi, Semanggi Surabaya. Lo ya, lontong balap monokromo. Ya, mantap Cak lo ngawur asli ke Surabaya. Rujak cingur, rawon, wake meneh panganan untuk Surabaya pokoknya ya. Nah, soal mangan itu seperti di Surabaya, ya kan? Dan masih banyak lagi yang lainnya. Mari kita ingat-ingat ya. Siapa tahu nanti kalian lewat lokasi tersebut bisa mampir untuk menikmatinya. Oke? Ini sebagian aja. Gak mungkin Pak yang nyebut no kabeh yo. Sedino gak mari panganan tok soalnya Surabaya iki ya. Pertama Nasjan. Ya. So bukan Nasjan iki. Apa Nasjan iku wis ora arek Surabaya ya. Wis kata omongno maneh lah. Nasjan iku apa ya? Nah, Nasjan iku ternyata ceritane iku ono arek tuku nang rono ya. Pas ngicipi, wih pedes. Surabaya kasine pedes apa? Meso rek. Wis jancuk pedes ngono. Apa nasi? Nasi nasi apa iki? Nasi jancuk. Wah, iku terkenal dengan nama Nasjan ya. Tapi aja disebutno iku mau Pak Yani mau anu ya, terlalu ya. Jangan. Nasjan aja tahu semua ya. Larang ini. Sak porsi iku wake sak meja bek lho. Ya. 150.000 dikei piring 7, dikei apa iku muk gede karo gelas 7, nggih wong 7 jatahe rek. Kon entek iki wong 4 ngono wis mulih gak iso mlaku ya. Nah, Nasjan, Nduk Royal ada, ya di Surabaya Plaza ada. Silakan. Yang kedua sate kelopo on the Mohen. Oh, iki on the Mohen iki nggone iki lho rek. On the Mohen daerah Balai Kota. Nah, sate kelopo, ini terkenal ya. Murah kok, ya. Nah, silakan ke Jalan Balai Kota Mustajab menikmati sate kelopo. Lontong balap rek. Lontong balap. Lontong balap monokromo sing terkenal ya. Tapi nduwune monokromo saiki wis mlaku ngalor rek. Sing terkenal saiki lontong balape nggone Cak Ndut. Iki Cak Payani gunung lahir wis ono iki. Di depannya Biskup Garuda, lontong balap Cak Ndut. Jalan Keranggan rek. Coba ya nek lewat kono silakan kalian mampir ngincipi. Tapi Cak Ndut buka cabang nang ndi rek. Di mana itu di Royal juga ada lontong balap Cak Ndut temen mbok gak ya kan? Yang jelas nggih jeneng lontong balap Cak Ndut. Coba ya,
Mantap iki ana balape. Berikutnya nasi rawon. Wih, rawon ya, Rek. Ono rawon ini yang namanya julukannya rawon setan. Wih, duh, rawon setan di mana tempatnya, Pak? Di Embung Malang. Itu aslinya pertama di situ. Kenapa disebut rawon setan? Karena bukanya malam, mulai jam 10 bengi sampai isu. Jadi sama dengan keluarnya setan, ya kan? Setan kan bengi metune, Rek. Nah, maka disebutlah dia rawon setan. Ada lagi rawon setan yang di Taman Bungkul itu, Rek, di sebelah sebelah mana? Timurnya itu ya. Nah, tapi terkenal apa nih itu setan itu? Terkenal pedasnya, ya. Macem-macem lah. Yang jelas namanya saja rawon setan. Oke. Berikutnya nasi bebek sinjai. Loh Pak, Sinjai kan toko Madura Pak. Iya, memang Sinjai itu dari Madura nang Bangkalan kuwi lho Rek, Suramadu. Kamu masuk lewat Suramadu, lenotok ke kiri ku arah Sinjai, bebek Sinjai ya. Karena jarak Surabaya Madura sekarang ini dengan Suramadu nggak jauh kan ya. Maka banyaklah buka cabang di kota Surabaya bebek Sinjai itu. Atau nggone mana itu? Casa City itu apa ya? Di mana ya? Tahu kamu? Casa City itu di Kapas Kerampung gitu. Biar niku pasar Tambarjo. Terus Kobongan yo dibangun cuantik jadi Casa City. Oke? Sepiring mek selawe, Rek. Selawewu ya. Nang bungkusane mbayo selawewu ge wong telu ya. Yo kepingin tahu rasa ya enggak apa-apa, coba saja. Nasi bebek Sinjai. Rujak cingur. Ah, iki asli Surabaya iki. Rujak cingur. Ya. Nah, ini anak-anak. Jadi dimanapun kalian lewat ya, tidak harus beli di sini. Tonggomu akeh to rujak cingur ya. Nah, rasakan. Oh, iki khas Surabaya iki ya. Nah, ya, demikian anak-anak apa yang saya sampaikan. Semoga dengan ini kalian tetap bangga ya dengan kota Surabaya. Surabaya adalah segalanya buat kita bersama. Surabaya tempat kelahiran kita. Surabaya tempat kita besar ya. Sehingga mari sama-sama kita doakan semoga Surabaya selalu dalam kondisi yang baik dan prima ya. Sementara anak-anak dalam masa pandemi ini, COVID-19 ini, ayo bersama-sama ya, kita tertib, ya, kita tertib dengan disiplin pada diri sendiri, tetap pakai masker dimanapun. Pak ini nggak masker tapi ngomong mau tak coplok maskernya loh, ini maskernya ya. Masker kan, gue nih masker kan gak jelas suara nih, tak copot cilik ya. Itu dan jangan lupa selalu cuci tangan dari manapun dan mau kemanapun cuci tangan ya. Berikutnya apa? Yang paling penting jaga jarak nak ya. Jaga jarak. Tahu jaga jarak? Paling tidak jaraknya berapa? 1,5 meter. Ngono lho ya. Gitu ya. Anak-anak semua semoga kalian kita semua selalu dalam lindungannya dan semoga Corona COVID-19 ini segera sirna dari bumi Surabaya utamanya. Itu ya. Bayarnya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!